Perkenalkan, nama saya Yunita Sofyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Keragaman istilah biologi atau keanekaragaman hayati dapat memiliki banyak interpretasi. Hal ini paling sering digunakan untuk menggantikan istilah yang lebih jelas dan lama didirikan. Keanekaragaman spesies dan kekayaan spesies. Ahli biologi paling sering mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai totalitas gen, spesies, dan ekosistem suatu daerah. Sebuah keuntungan dari definisi ini adalah bahwa tampaknya untuk menggambarkan keadaan paling dan menyajikan pandangan terpadu dari tiga tingkat tradisional di berbagai biologis yang telah diidentifikasi, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan di semua tingkat sistem biologis, yaitu molekul, organismik, populasi, spesies, dan ekosistem. Bumi, KTT Bumi didefinisikan keanekaragaman hayati itu sebagai variabilitas antara organisme hidup dari semua sumber termasuk darat, laut, dan ekosistem air lainnya, dan kompleks ekologi yang mereka adalah bagian ini termasuk keragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Suatu definisi di dalam buku yaitu keanekaragaman hayati yaitu variasi kehidupan di semua tingkat organisme biologis. Keanekaragaman hayati itu tidak merata, melainkan sangat bervariasi di seluruh dunia maupun di dalam daerah. Di antara faktor lain, keanekaragaman makhluk hidup atau biota tergantung pada suhu, curah hujan, ketinggian, geografi tanah, dan kehadiran spesies lainnya. Studi tentang distribusi spesial organisme, spesies, dan ekosistem adalah ilmu biogeografi. Secara umum, ada peningkatan dalam keanekaragaman hayati dari kutub ke daerah tropis. Dengan demikian, daerah di lintang rendah memiliki spesies lebih dari daerah di lintang yang lebih tinggi. Nah, selama abad terakhir, penurunan keanekaragaman hayati telah semakin diamati. Pada tahun 2007, Federal Menteri Lingkungan Sigmund Gabriel dikutip memperkirakan bahwa 30% dari semua spesies akan punah pada tahun 2050. Dari jumlah tersebut, sekitar 1/8 jenis tumbuhan dikenal terancam punah. Perkiraan mencapai setinggi 140.000 spesies per tahun. Angka ini menunjukkan praktik-praktik ekologi yang tidak berkelanjutan karena beberapa spesies muncul setiap tahun. Hampir semua ilmuwan mengakui bahwa laju kehilangan spesies lebih besar sekarang daripada setiap saat dalam sejarah manusia. Dengan kepunahan terjadi pada tingkat ratusan kali lebih tinggi dari tingkat kepunahan latar belakang. Pada 2012, beberapa studi menunjukkan bahwa 25% dari semua spesies mamalia bisa punah dalam 40 tahun. Kemudian perusakan habitat. Kerusakan habitat telah memainkan peran penting dalam kepunahan, terutama terkait dengan kerusakan hutan tropis. Faktor yang berkontribusi terhadap hilangnya habitat adalah kelebihan penduduk, penggundulan hutan, pencemaran polusi udara, polusi air, pencemaran tanah, dan pemanasan global atau perubahan iklim. Habitat, ukuran, dan jumlah spesies secara sistematis terkait spesies secara fisik lebih besar dan mereka yang tinggal di lintang rendah atau di hutan atau di lautan lebih sensitif terhadap pengurangan di daerah habitat. Konversi ke sepele ekosistem standar secara efektif menghancurkan habitat spesies yang lebih beragam yang mendahului konversi. Di beberapa negara tidak memiliki hak milik atau hukum longgar atau penegakan peraturan selalu menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebuah studi dilakukan oleh National Science Foundation menemukan bahwa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik kodependen bahwa keanekaragaman di antara spesies membutuhkan keanekaragaman di dalam satu spesies dan sebaliknya. Jika salah satu jenis dihapus dari sistem, siklus dapat mengurai, dan masyarakat menjadi didominasi oleh satu spesies. Saat ini, sebagian besar ekosistem yang terancam ditemukan di air tawar. Menurut Millennium Ecosystem,
penilaian 2005 yang dikonfirmasikan oleh penilaian air tawar hewan IKA yang diselenggarakan oleh Platform Keanekaragaman Hayati. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.